Hari Minggu adik-adik, Amang yakin atas perkenan Tuhan sampai dengan hari ini semua baik-baik saja. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada Minggu Pentakosta hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih melindungi kami hingga minggu hari ini. Saatnya kami akan menerima firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kehidupan bagi kami yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Pentakosta hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Karena perikopnya agak panjang, mari adik-adik untuk mendengarkannya dengan sabar. Ketika tiba di Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari banyak perayaan orang Yahudi, ada 3 perayaan terbesar, yaitu Paskah, kemudian Pesta Panen Pertama, dan Hari Raya Pondok Daun. Dalam khotbah ini, orang Israel dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem karena saatnya mereka berpesta untuk merayakan pesta panen pertama, yaitu hasil gandum pertanian mereka yang terbaik sebagai hasil pertama diberikan kepada imam dan oleh imam disampaikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Pada kesempatan itu, orang-orang dari seluruh dunia datang berkumpul di Yerusalem.
Mereka berkumpul di sana untuk merayakan perayaan panen tersebut. Dan merekalah yang disebut orang-orang saleh, karena mereka patuh dengan ajaran-ajaran agama mereka. Mereka berkumpul di sana, dan mereka yang berkumpul tersebut dari beberapa suku bangsa. Adik-adik, ada dari Media, Partia, agama-agama Yahudi, Kapadosia, Mesopotamia, sampai 18 suku bangsa. Mereka berkumpul. Di sana ada juga berkumpul murid-murid Yesus. Ada Simon Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Sebagaimana perintah Yesus, mereka harus menunggu hingga perintah Yesus berikutnya, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Adik-adik, pada saat mereka berkumpul, maka angin mulai berhembus. Mereka mulai heran. Angin mulai berhembus di sekeliling mereka. Dan kemudian lidah api menghinggapi mereka masing-masing. Dan melihat hal itu, ada orang yang heran melihat kejadian tersebut. Mereka melihat, ada yang curiga, tetapi ada juga dari antara mereka yang heran. Bukankah mereka orang-orang Galilea? Adik-adik tahu orang-orang Galilea dikategorikan orang-orang bodoh karena mereka semua petani dan nelayan pekerja kasar. Bukankah mereka orang-orang bodoh? Mengapa mereka bisa berbahasa dan kita mengerti? Adik-adik, kita tahu kalau roh Tuhan menghinggapi seseorang yang dianggap bodoh bisa pintar sedunia. Hebat kan adik-adik? Roh Tuhan mengubah orang yang dianggap bodoh menjadi orang pintar. Itulah murid-murid Yesus yang dianggap orang Galilea, nelayan-nelayan biasa. Mereka menjadi luar biasa, membuat banyak orang heran. Adik-adik, betapa perlu kita menerima curahan Roh Kudus. Supaya kita pintar, cerdas, dan luar biasa di dalam memberitakan kebangkitan Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan. Roh Tuhan kita butuhkan. Adik-adik, berdoa, minta curahan Roh Tuhan. Mulai dari kecil, mulai bermain, mulai di sekolah, di mana saja. Mulai dengan berdoa, meminta Roh Tuhan, supaya kamu dibimbing untuk menjadi pintar. Dan kesempatan bermain, kesempatan bersekolah adalah mengabarkan bahwa Tuhan kita memelihara kita di dalam Yesus Kristus. Dan Dia menyertai kita untuk memberitakan kebaikannya. Mulai Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka Roh Tuhan sangat perlu tercurah bagi orang percaya, bagi adik-adik, bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ikuti doa Amang. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Roh-Mu yang tercurahlah. Karena Roh-Mu yang tercurah, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang Sekarang, pekerjaan kami berikutnya
Pekerjaan kami berikutnya memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan memberitakan Yesus sebagai Tuhan dengan berkelakuan baik, dengan berkelakuan baik, dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru, dengan rasa hormat pada orang tua dan guru, dengan saling mengasihi. dengan saling mengasihi. Bantulah kami Tuhan, Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami tolonglah kami menjadi untuk menjadi anak anak seperti yang Tuhan kehendaki. seperti yang Tuhan kehendaki.